pagi saudara, senang sekali Sapa Malang kembali menyapa Anda bersama saya Nadifa Rahma. Nah saudara, banyak sekali UMKM yang kita temui dan juga memiliki beragam cerita dan juga perjuangan dalam bertumbuh seperti itu. Nah kerap kali tidak mudah, namun banyak juga UMKM yang terus bertahan dan terus berinovasi dan memilih untuk tidak menyerah. Nah kali ini saya akan mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol langsung dengan salah satu UMKM yang ada di Malang. Ini produsen boneka dari Malang yang membangun bisnis ini sudah mulai lama, dari skala kecil hingga sekarang sudah skala besar. Nah, untuk itu di sini sudah bersama saya hadir ada Mbak Sulika Handayani. Selamat pagi Mbak Sulika. Pagi Mbak Nadifa. Panggilannya Mbak Lika? Ya. Oke. Kak Lika gitu. Kak Lika ya boleh. Kita ngobrol-ngobrol ya sama Kak Lika, produsen boneka begitu yang dulu ya, sudah betul. dari skala kecil sekarang sudah skala besar begitu ya produksinya. Kita akan berbincang-bincang bagaimana produksi dari bonekanya ini ya yang sudah ada di depan kita. Ini adalah salah satu juga ya produksi dari yang namanya Lika Souvenir gitu. Ya, Nah, Mbak Lika, ini kan contohnya begitu ya boneka-boneka yang sudah diproduksi oleh Lika Souvenir. Nah, gimana sih Mbak Lika dari awalnya ini ya mulai bisnis boneka ini, Lika Souvenir ini, ide awalnya itu dari mana sih Kak Lika? Ya, untuk ide awal sih kita nggak yang langsung ide boneka gitu ya. Memang diawali saya tuh suka craft, hobi bikin crafter apa aja yang berbau craft itu Mbak. Jadi mulai SMP, SMA itu sudah bikin kayak tas goodie bag, saya titipkan di koperasi gitu ya untuk sekedar uang saku sebenarnya seperti itu. Begitu setelah SMA masuk kerja, gajiannya kurang, kembali lagi bikin crafter kayak kotak kado, terus apa bunga-bunga Valentine ya di tahun 2002 sampai 2005 itu kan melejit banget zaman-zaman Valentine itu ya. Saya sambil mengisi libur kerja bikin crafter seperti itu. Kemudian permintaannya berubah dari bunga Valentine itu minta yang boneka dihias, ada coklatnya, biasanya kan seperti itu, ada bunganya itu ya masih tema Valentine, jualannya masih di musim-musim Valentine gitu. Di zaman tahun-tahun itu kulak boneka itu sulit ya, jadi bisanya itu beli di mall itu kan mahal, terus kita olah untuk dikirim ulang ya kayak dihias gitu aja. Setelah itu di tempat kerja saya ada stand boneka. Saya lihat kayaknya kalau bikin bonekanya sendiri ini kayak mudah, menurut saya sih gitu. Nah saya di toko yang biasanya saya kulak pita-pita itu kok ya pas tersedia bahan pembuatan boneka. Jadi kayak kainnya ada, dakronnya ada, aksesoris untuk boneka itu juga ada. Jadi saya coba beli, saya bongkar, saya bikin boneka waktu itu. Oke, berarti memang dari hobi gitu ya, dari hobi. Benar. Terus Kak Lika ini juga memiliki kreativitas juga ya, Iya, karena hobi dan juga kreatif gitu Iya, kan ya. betul. Akhirnya dari awalnya suka bikin craft-craft gitu Iya, tadi ya tuh dari tahun berapa Kak Lika? Ya tahun 2002 itu sudah memulai bikin craft. Tapi kalau untuk boneka sendiri itu saya memulainya di tahun 2011. Gitu. Oke, berarti dari 2002 sudah mulai menggeluti bisnis ini ya begitu ya? Craft yang masih dititip-titipkan di toko-toko konsinyasi gitu aja. Oke, berarti di awalnya itu bikin apa Kak Lika? Tadi yang untuk Valentine itu? Iya, Valentine itu terus ada bahan boneka kan tersedia di toko yang biasanya sakula itu. Nah itu bikin boneka dulu, cuma karena saya basicnya bukan penjahit ya, itu masih kesulitan mengembalikan boneka itu. Saya jahit pakai tangan untuk mengembalikan itu. Cuma jadi akhirnya ada ide bikin sajadah. Memang waktu itu musim ya, jadi lihat-lihat di Facebook, loh ada sajadah itu rata-rata dari bahan kain katun. Nah, saya bikinnya dari kain boneka. Dari kain boneka terus saya bikin 3D. Ya, waktu itu tahun 2011 ikut pameran-pameran tingkat kelurahan yang diadakan di di Gedung Kartini waktu itu. Nah, kok ya rezeki ada wartawan yang mampir terus pengen ngeliput sajadah 3 dimensi waktu itu. Terus laris waktu itu, jadi seneng seneng waktu laris waktu itu. Berawal dari tadi ya yang boneka-boneka Valentine, Iya, terus sajadah juga ya, sempat ke sajadah. Nah dari sajadah itu kan juga sempat rame begitu ya Kak Lika ya. Lalu dari sajadah itu akhirnya
berpindah ke boneka. Nah, itu apakah ada gimana transisinya dari Transisinya waktu itu ada Deman boneka Sound the Ship. Oh Ya, ya. boneka Sound the Ship lagi musim di tahun 2011-an Iya. itu ya. Rame waktu itu. Lah kenapa saya nggak ikutan bikin gitu ya? Dari toko bahannya sudah ada, kita coba cari-cari lagi yang harga kainnya lebih murah, tapi juga nggak dapat juga ya sebenarnya. Wong kita masih pemain kecil, belinya masih ecer. Sound the Ship itu sempat melejit, saya masih sistem konsinyasi ya, dititipkan di toko-toko itu laris banget, sampai akhirnya punya penjahit gitu. Oke. Jadi kalau dari mulai bikin bonekanya, Lika Souvenir ini dari tahun berapa Kak Lika? 2011 itu. 2011 mulai pindah ya dari awalnya sajadah, bikin sajadah 3 dimensi, Iya. terus sekarang jadi boneka. Boneka, Nah awalnya itu bonekanya dibikin satu-satu dulu, custom atau memang ada ready stock kayak gitu Kak Lika untuk memulai bisnisnya? Iya, ini? memulai bisnis boneka karena waktu itu sudah bisa menghitung ya labanya. Jadi sebelumnya gimana ya? Kalau kan bisnisnya sebelumnya craft yang kayak itu, kayak apa tadi boneka apa tuh craftnya souvenirnya Valentine, istilahnya saya jualannya masih Valentine itu kan ya. Souvenirnya itu tadi ya. Jadi selaris apapun kan labanya segitu. Begitu main di kain boneka dengan penjualan sekian, oh labanya sekian. Jadi saya langsung fokus di pembuatan boneka. Gitu kan ya. Nah, karena masih konsinyasi, saya masih mengerjakan boneka-boneka yang boneka kartun yang pada umumnya. Jadi kayak yang dijual di pasar, yang di pasar ya kayak Sound the Ship, kayak Hello Kitty, Doraemon lah, waktu itu masih bikin begitu, konsinyasi ke beberapa toko gitu. Oke, jadi awalnya seperti itu ya, dari sajadah terus jadi boneka-boneka seperti ini ya. Ya otomatis waktu itu jualnya ready stock yang layani orang kulaan juga waktu itu. Oke, jadi dibikin yang ada dulu ya, jadi nggak menerima custom awalnya? Belum. Oh, belum. Masih nyontoh yang laku di pasaran waktu itu gitu. Kalau sekarang udah custom ya, udah Iya, skala besar ya? Iya, sudah ganti pasarnya lah istilahnya Ganti gitu. pasar, Iya. benar. Nah, saudara, memang kan kalau dari awal ya, dari Kak Likah ini, dari awalnya hanya menyediakan ready stock, lalu sekarang custom, memang kan skala pasar yang kecil ke besar ini kan juga tentu banyak sekali tantangan yang dilalui oleh Kak Lika dan Lika Souvenir sendiri. Nah, untuk itu selanjutnya nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya, bagaimana Kak Lika ini mempertahankan bisnisnya UMKM di tengah era seperti saat ini. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Malang.